dosisnya di kasus tersebut. Untuk kelompok 1 poin plusnya di situ teliti terhadap dosis kelompok 1 kelompok 4 teliti di dosis triheksinya. Jadi sesuai literatur memang 2-15, di prakteknya juga, di terapi nyatanya juga maksimalnya di 2-15. Bahkan untuk anak kadang dibagi setengah, jadi kan sediaan itu 2 mg. Untuk dosis anak biasanya di 1 kali setengah tablet, 1 kali 1 mg, atau 2 kali 1 mg. Itu dosis ya, maksimalnya 2-15 mg. Seperti itu, Mbak. Kalau menurut teman-teman lain gimana yang dari kelompok 1, 2, 3? Apakah ada mungkin ketemu case tertentu yang memang bisa menggunakan sampai 200 triheksinya? Kemudian ini saya sekalian komentar. Saya tadi sebenarnya saya mau tanya untuk kelompok 4 pertimbangan memberhentikan triheksinya apa? Kemudian sekiranya memang respon pasien beda-beda ya. Tidak semua pasien mungkin mengalami efek samping dari si haloperidol, tapi apabila ternyata pasien tersebut mengalami ada alternatif lain nggak selain triheksi yang menurut kalian bisa dipakai untuk mengatasi efek samping haloperidol. Itu untuk yang kelompok 4. Dan dari swab kalian, apakah diazepamnya juga diberhentikan? Apakah untuk terapi skizofrenia dari anak tersebut hanya akan diberikan terapi tunggal haloperidol tersebut atau seperti apa? Bagaimana misalnya memang dia akan haloperidol itu kan mengurangi gejala positif ya, tapi apabila eh, terlalu gimana ya, istilahnya kalau dia memberontak misalnya, suara saya kecil. Eh, sudah kedengaran, Maaf? Masih kecil, Bu. Masih kecil. Sekarang sudah kedengaran? Iya, Di, lebih mendingan, Ibu. oh iya. Di awal tadi sama yang sekarang, Ya, sekarang udah lebih jelas, Bu. Yang saya sekarang. deketin aja ini, maaf ya. Itu tadi saya ulang lagi untuk kelompok 4 yang ingin saya tanyakan adalah di swabnya kan diberhentikan untuk triheksi dan diazepam. Apakah dari menurut teman-teman alternatif lain yang bisa diberikan selain triheksi, dan apabila diazepamnya diberhentikan, berarti dalam artian apakah haloperidolnya sebagai terapi tunggal, dan apabila pasien sewaktu-waktu memberontak, eh, apakah cukup hanya dengan haloperidolnya saja? Itu untuk pertanyaan ke kelompok 4. Mungkin bisa langsung dijawab. Di luar dari kelompok 4 boleh juga bantu jawab ya teman-teman. Mungkin izin menambahkan selain alasan adanya interaksi itu dari sifat indikasi yang diberikan oleh diazepam itu sama dengan indikasinya yang ditangani oleh trihexylphenidil. Dan kami berpikir bahwa yang terbaca dari kasusnya itu sepertinya
si pasien anak ini seperti kayak belum lama atau masih pertama kali gitu dalam kontrol ke dokter. Jadi eh, mungkin sebaiknya tidak double indikasi dulu sampai tunggu apabila ada apabila tadi pasiennya makin tidak terkendali, mungkin bisa adanya peningkatan dosis atau semacamnya. Tapi untuk double indikasi mungkin tidak. Takutnya nanti apa dari pasiennya sendiri eh, bingung atau malah tidak mau minum obat karena pada umumnya pasien yang skizofrenia itu punya masalah dalam minum obat seperti enggan minum obat karena tidak mau dianggap apa- sakit atau bagaimana gitu. Em, Resiko putus obatnya itu tinggi, jadi dicoba agar obat yang diberikan itu tidak terlalu kompleks seperti itu. Terima kasih teman-teman. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin merespon. Ya benar untuk terima kasih untuk komentar jawaban dari teman-teman kelompok 4. Jadi ya untuk terapi awal memang apabila di situ juga saya baru cek lagi studi kasusnya memang juga tidak ada indikasi seperti susah tidur atau pemberontakan yang cukup tinggi, memang tidak dikatakan situ. Jadi tepatnya memang untuk di terapi awal diberikan dulu eh, untuk terapi skizofrenia sebenarnya terapi lini pertama itu dikombinasikan haloperidol dan juga trihexyphenidyl karena memang efek samping dari haloperidol itu hampir menyamai dengan gejala Parkinson yang mana mungkin sekelas eperison yang sebagai pelemas otot kurang kurang mampu untuk mengurangi efek samping dari haloperidolnya dan betul juga seperti yang disampaikan Mbak Faradisania. Jadi memang ya bukan diberhentikan reaksinya tapi disesuaikan lagi dosisnya. Kemudian seperti yang disampaikan Mbak Mariam juga bahwa diazepam untuk sementara tidak diberikan dulu karena memang tidak ada indikasi susah tidur atau eh, perilaku yang berlebih sehingga bisa dimonitoring dulu untuk kombinasi dari triheksi dan haloperidol tersebut. Nanti biasanya kan untuk pasien skizofrenia akan ada kontrol setiap bulan atau setiap 2 minggu tergantung dokternya. Nah, di situ nanti akan dilihat perubahannya apabila semakin eh, ada gejala-gejala yang harus diterapi lagi, maka akan diberikan tambahan terapi. Seperti itu. Dari teman-teman lain, ada komentar tambahan? Ya, Bu, saya mau bertanya. Tadi Ya, kan di edukasinya kelompok 4 itu kan ada menyebutkan PMS ya, Bu, atau transcranial magnetic stimulation. Nah, itu tuh kira-kira digunakannya itu waktu kapan? Soalnya dari kelompok 1 sendiri itu juga ada yang namanya ECT. Nah, itu apakah kedua itu tuh sama atau berbeda? Tapi kayaknya beda ya, Bu. Nah, terus nanti pemilihan antara dua terapi itu yang mana gitu? Apakah memang sangat diperlukan atau tidak? Seperti itu. ya, ini juga saya mau tanya tadi ke kelompok 4 dan kelompok 3 yang sempat mention tentang ya, PMS dan juga adanya terapi yang elektrokonvulsif tadi. Mungkin dari kelompok 4 bisa bantu jawab.
Dan juga yang ada terapi elektrokonvulsif tadi bisa bantu jawab juga kapan digunakan untuk pasien skizofrenia. Izin menjawab, Bu. Untuk yang ECT, yang tadi elektrokonvulsif itu digunakan kalau pasiennya itu terbatas gitu, Bu, responnya terhadap obatnya. Untuk yang PMS, Izin menambahkan Ibu, yang untuk PMS nih itu apabila pasien itu setelah diberikan obat-obatan atau psikofarmaka itu tidak memberikan efek yang cukup baik atau tidak ada perubahan cukup baik, maka saran yang kedua yaitu memberikan terapi non psikofarmaka, yaitu berupa rehabilitasi. Salah satunya itu bisa menggunakan TMS tadi, yaitu transcranial magnetic stimulation gitu, Bu. berarti bisa dikatakan TMS dengan ECT ini apakah terapi yang berbeda?